tantangan berbudidaya bawang merah di musim kemarau seperti ini apa Pak biasanya? Tantangannya itu daunnya langsung kuning-kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah di musim kemarau dengan jarak tanam yang sangat rapat, tetapi serangan hama dan penyakit bisa diminimalkan dengan produktivitas yang tetap maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah dengan seseorang yang sudah biasa berbudidaya tanaman bawang merah. Kemudian saat ini juga bertepatan dengan musim kemarau, tapi teman-teman bisa melihat kondisi tanamannya ini masih sangat bagus, aman dari serangan hama dan penyakit. Biasanya dengan cuaca seperti ini, resiko kegagalannya lumayan tinggi, apalagi akan diperparah dengan serangan ulat. Tetapi alhamdulillah realitanya sampai saat ini sudah memasuki fase generatif, tanaman masih sangat aman, kemudian terhindar dari hama dan penyakit. Kemudian dari pertumbuhan tanaman ini juga sangat sehat, daunnya kencang, kemudian batangnya juga lumayan besar, kemudian kokoh sehingga tidak mudah rebah. Bisa jadi hal-hal ini yang mengakibatkan daya tahan terhadap penyakit itu lebih tinggi. Kemudian di video ini juga akan coba kita gali kiat sukses atau kunci yang harus dipenuhi dalam budidaya bawang merah itu apa saja. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Iya, nama Kulo Suwaji Pak. Pak Suwaji. Pak Suwaji. Pak Suwaji, untuk alamatnya mana? Alamat Desa Ngenadal, Dukuh Meru, Kecamatan Toro, Kabupaten Gerobokan. Kecamatan Toroh, Kabupaten Gerobokan. Pak Sutaji ya? Pak Suwaji. Suwaji, Pak Suwaji yang beralamat di Kecamatan Toroh, Kabupaten Gerobokan. Dengan ketinggian tadi sudah saya ukur sekitar 30 mdpl, jadi termasuk dataran rendah. Untuk Pak Suwaji sendiri Pak, untuk budidaya tanaman bawang merah ini sudah sering atau baru pertama kali ini? Udah sering Pak. Atau hampir setiap musim? Setiap musim nanam terus. Kalau untuk daerah sini sendiri Pak, untuk bawang merah itu untuk 1 tahun bisa tanam berapa kali? Ini udah sampai 3 kali, 4 kali. 3 sampai 4 kali ya Pak ya? Itu tergantung nanti pengairan? Pengairan ya benar. Pengairan, oke. Jadi untuk di Kecamatan Toroh ini untuk budidaya tanaman bawang merah setahun bisa dilakukan sampai 4 kali. Dan melihat kondisi sistem pengairannya. Karena bagaimanapun bawang merah tetap memerlukan air dalam jumlah yang banyak ya Pak ya? Dalam jumlah yang banyak. Kemudian karena beliau juga sudah sering berbudidaya tanaman bawang merah, mungkin perlu kita gali kiat sukses untuk menghasilkan tanaman bawang merah yang sehat dan mungkin panennya melimpah. Sampai sejauh ini alhamdulillah tanamannya sehat ini Pak ya? Sehat Pak. Ini umur berapa ini? 28 hari ini. 28 hari setelah tanam ya Pak ya? Iya. Kemudian kalau di daerah ini Pak, untuk lahan dasar atau pupuk dasar yang diberikan itu apa saja Pak? NPK sama itu Power Soil. Itu dicampur ya Pak ya? Campur sama campur. Jadi antara NPK dan Power Soil itu dicampur. Ini untuk lahan luasnya sekitar berapa ini Pak? 2000-an lah. 2000 meter. Itu untuk pupuk NPK-nya berapa, terus Power Soil-nya berapa ini? 50 kilo sama Power Soil-nya 1 kilo. 1 kilo? Iya. Jadi itu sebelum proses penanaman? Iya. Sebelum proses penanaman ditabur pupuk NPK sama Power Soil itu berarti dicampur dalam kondisi mentahan ya Pak ya? Kemudian ditabur secara merata di permukaan tanahnya. Iya. Oke, untuk sekitar 2000-an meter itu habis NPK-nya sekitar 50 kilo dan Power Soil-nya 1 kilo. Jadi artinya 50 banding 1. Kenapa menggunakan Power Soil Pak? Padahal sudah ada NPK-nya. Itu bisa, itu tanyanya bisa enggak asam-asaman. Oh, biasanya kalau tanaman bawang merah sering asam-asaman ya? Sering asam-asaman, jadi pertumbuhannya nanti akan terhambat, kemudian tingkat kelayuan itu juga akan meningkat. Dengan penggunaan asam humat atau Power Soil itu bisa mencegah itu. Benar. Dan sampai sejauh ini memang terbukti? Terbukti ini. Terbukti, alhamdulillah gitu ya. Jadi selain untuk mengurai residu, tapi juga mengurangi tingkat asam-asaman pada bawang merah yang biasanya itu terjadi karena mungkin pH-nya asam, tetapi dengan penggunaan asam humat alhamdulillah
pH-nya bisa relatif stabil. Kemudian untuk varietas yang digunakan bawang merah ini apa, Pak? Bawang dari Brebes. Bawang Brebes ya, bawang Brebes. merah Brebes. Kemudian kalau untuk jarak tanamnya berapa ini, Pak? Ini agak kerap ini. Berapa kali berapa senti, Pak ini? Ini kurang lebihnya 10 kali, ini 10, jaraknya 10 kali 15-an. 10 kali 15 cm. Jadi untuk kategorinya memang lumayan rapat ya, Pak. Ya, jadi pertimbangannya kenapa kok jarak tanamnya bisa serapat ini, kenapa, Pak? Ini aslinya ya bisa melimpah ya. Ini bisa rapat, bisa bagus. Jadi jumlah populasinya nantinya lebih banyak, kemudian kalau ada yang mati juga nanti tidak terlalu renggang. Dan berdasarkan pengalaman produktivitasnya akan lebih tinggi. Kalau secara kualitas tetap bagus, Pak. Bagus. Tetap bagus dan mungkin agak sedikit borosnya di bibitnya. Bibitnya lebih banyak, tetapi nanti hasilnya juga lebih banyak ya, Pak ya. Juga mungkin pemupukan juga bisa lebih maksimal, kemudian juga dapat menekan pertumbuhan gulma ya, Pak ya. Gulmanya karena jarak tanamnya lumayan rapat sehingga sela-selanya untuk ditumbuhi gulma relatif tertekan. Jadi sampai umur saat ini teman-teman bisa melihat kondisi gulmanya hampir tidak ada, tidak ada karena sudah tertutup dari tanaman bawang merahnya ini. Kalau untuk kebutuhan benih, Pak, untuk sekitar 2000 meter ini kemarin habis berapa ini, Pak? 170 kilo. 170 kilo. Iya. Dan itu juga nanti tergantung dari besar kecilnya umbinya gitu. Jadi mungkin itu sebagai referensi. Kemudian kalau untuk perawatan, Pak, untuk bawang merah ini sendiri dilakukan pemupukan berapa kali, Pak ini? Ini udah 2 kali ini. Sudah 2 kali sampai umur 28 ini baru dilakukan 2 kali ya, Pak? Kali ya. Di umur berapa sama berapa, Pak? Ini 18. Pertama ini umur 10 hari, langsung 18 langsung kasih rabot lagi. Oke, jadi umur 10 dikasih pupuk susulan kedua di umur 18 dan masih akan 1 kali lagi. 2 kali lagi. 2 kali lagi. Berarti di umur berapa, Pak, nantinya ini? Besok ini saya pupuk lagi. 29. Nanti sama umur 36 hari terakhir. Ya, Pak? Kalau untuk pupuk-pupukan yang pertama kemarin menggunakan apa, Pak? Ini NPK sama yang pertama niku Jiramila dan sama itu loh, si cantik nih. NPK cantik apa, Pak? Jadi perbandingannya berapa banding berapa ya? Ini enggak salah sekali langsung pakai itu saja 50 kilo. Oh, 50 kilo, NPK-nya 50 kilo. Enggak usah saya campur. Oh, tidak dicampur, jadi sendiri-sendiri. Jadi di umur 10 dan umur 18 itu pupuknya sama atau beda? Beda. Jadi di pupuk umur 10 itu yang NPK, Yaramila. Yang kedua. Yang kedua. Kalau yang cantik itu yang pertama. Yang pertama. Oke, jadi setiap kali pemupukan sekitar 50 kilo ya, Pak? Iya. Itu dicampur dengan power soil tadi atau tidak? Saya campur terus nih, Pak. Berarti setiap pemupukan 1 kilo pasti dicampur dengan power soil itu ya. Jadi mungkin cukup penting ya untuk sahabat petani semua. Karena salah satu syarat tumbuh untuk tanaman bawang merah yang pertama adalah tanahnya gembur. Yang kedua adalah sistem pengairannya selalu ada. Kemudian pH tanah juga seharusnya tetap terjaga dengan penggunaan asam humat itu akan menjaga keasaman pH tanahnya. Kemudian dari struktur tanahnya teman-teman bisa melihat ini ya. Cukup gembur, kemudian ini juga pengairan tidak boleh telat. Untuk pengairan bisa berapa hari sekali, Pak ini? Ini langsung kasih terus di gotnya. Setiap hari? Setiap hari. Oh, jadi di gotnya ini tergenang setiap saat. Kemudian kalau untuk disiramin ke tanamannya itu setiap berapa hari sekali, Pak? 2 hari sekali. 2 hari sekali gitu ya. Tapi untuk penggenangan di paretnya ini terus dilakukan untuk menjaga kelembaban. Kemudian kalau untuk penyiramannya 2 hari sekali ya, Pak? Sampai saat ini 2 hari sekali karena memang saat ini sudah musim kemarau. Jarang hujan gitu. Kalau apalagi tipikal tanah seperti ini biasanya kalau panas itu akan mengeras kemudian pecah-pecah. Bener. Dan kalau nanti kena hujan ya lumayan lengket. Lumayan lengket. Jadi ini perlu pengairan secara tipis-tipis sekitar 2 hari sekali ya, Pak ya, disiram secara merata. Kemudian kalau untuk pupuk semprot, Pak, pupuk semprot itu apa saja yang digunakan? Inseknya itu bikin Rimazol sama Sagrimesin itu pupuknya, sama itu daunnya itu kayak modern apa itu? Modern Fall ya, Pak ya. Itu dipakai berapa mili atau berapa tutup untuk 1 tangkinya? 1 tangki saya kasih 4 tutup. 4 tutup. Iya. Itu setiap berapa hari sekali, Pak? Selang 1 hari itu. Selang 1 hari. Berarti 2 hari sekali. Iya. 2 hari sekali selalu menggunakan Modern Fall. Iya, bawa itu terus.
Manfaatnya apa di tanaman ini? Manfaatnya itu daunnya bisa kokoh, itu batangnya bisa tebal. Oke, batangnya tebal dan kokoh gitu ya, sehingga tidak mudah rebah. Itu juga pengaruh di jumlah anakan atau tunasnya ini tidak Pak ini? Iya, pengaruh nih. Pengaruh ya, jadi bisa lebih banyak, daunnya lebih tebal dan kokoh. Batangnya bisa besar ini. Iya, batang-batangnya ini juga lebih besar. Kemudian tebal ya Pak ya? Tebal, besar, tebal dan kokoh. Teman-teman bisa mencoba untuk menggoyang-goyangkannya seperti ini dan terlihat bahwa ini tetap kokoh gitu ya. Dan mungkin ini cukup bermanfaat ya Pak ya? Iya. Itu dipakai sampai saat ini atau sudah dihentikan Pak? Saya ini udah saya hentikan, umur 28 udah saya hentikan. Karena sudah fase generatif atau fase pembentukan umbi. Pembentukan umbi ini. Itu nanti diganti atau gimana Pak? Ganti buah. Kalau buah biasanya menggunakan apa? Kalinet no. Kalinet ya Pak? Kalinet. Ya? Oke. Untuk buahnya menggunakan kalinet ya benar. Itu dosisnya berapa Pak? Berapa tutup? Yang ini sementara saya kasih 2 tutup. Karena masih awal-awal itu 2 tutup. Masih 2 hari sekali atau 3? Iya, masih 2 hari sekali aktif, ya Pak ya? Aktif 2 hari sekali, itu dicampur dengan insek dan fungi. Iya benar. Oke, dan rutin menggunakan insek dan fungi. Alhamdulillah sampai sejauh ini aman ya Pak? Aman. Sampai sejauh ini memuaskan. Memuaskan saya. Memuaskan gitu. Teman-teman bisa melihat kondisi tanamannya ini sangat aman dari serangan hama dan penyakit. Tentunya hama dan penyakit itu juga bisa kita cegah dengan pembentukan imun yang kuat dari kondisi tanaman ini. Kalau tanamannya kuat, insya Allah antibodi atau daya tahan terhadap penyakitnya itu juga akan lebih tahan. Ya, benar. Kemudian kalau tantangan berbudidaya bawang merah di musim kemarau seperti ini apa Pak biasanya? Tantangannya itu daunnya langsung kuning-kuning itu langsung. Itu karena asem-aseman atau kekurangan air atau? Kekurangan air ya bisa, apa pengobatannya bisa itu. Oke, jadi pengobatan yang telat atau gimana? Itu tergantung obatnya tuh. Oh, kalau obatnya kurang manjur, biasanya daunnya akan mengering ya Pak ya? Masalahnya musim kemarau nih. Musim kemarau tantangan itu. Kalau dari segi ulat biasanya juga banyak Pak kalau musim kemarau. Biasanya banyak ini, alhamdulillah ini aman. Alhamdulillah aman. Kemudian untuk pengairan ya Pak ya, yang mungkin lumayan ekstra ya Pak ya. Ya pengairan. Jadi, kalau untuk pengairan nggak boleh telat ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh telat. Masalahnya musim kemarau gini panas. Jadi kalau airnya kurang nanti pertumbuhan akan terhambat. Kemudian kalau fase pembentukan umbinya juga tidak mau besar. Ya benar. Biasanya nggak mau besar, makanya pengairan perlu dirutinkan. Jadi kalau untuk musim kemarau seperti ini biasanya biaya pengobatan itu akan lebih hemat, tetapi biaya pengairan yang akan meningkat. Iya benar. Tenaganya yang harus dilipat gandakan. Siram secara merata ya Pak ya. Secara merata. Mungkin itu sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk sahabat petani semua Pak Suwaji? Iya, sahabat-sahabat petani kalau bawa obat ya itu buat pemupukan itu campur sama itu asam humat, bisa subur kandungannya, bisa bagus, memuaskan. Tanamannya sehat. Tanaman sehat Pak, benar. Sehat walafiat. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini adalah lahan milik Pak Suwaji ya Pak? Benar. Yang beralamat di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Desa Genengadal. Genengadal ya Pak? Ya. Dengan ketinggian di sini sekitar 30 mdpl. Kemudian untuk bawang merah di sini 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali melihat dari kondisi pengairannya. Kemudian untuk jarak tanam di sini yang biasa dilakukan itu dengan jarak tanam yang sangat rapat. Yaitu sekitar 15 kali 10 cm. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah populasi, kemudian menekan pertumbuhan gulma, kemudian memaksimalkan pemupukan. Kemudian kalau ada yang mati itu juga masih ada cadangannya. Benar. Dari pengalaman Pak Suwaji dengan jarak tanam yang rapat seperti ini, hasil akan meningkat tanpa mengurangi kualitas dari bawang merah yang dihasilkan. Kemudian kalau untuk jenis bibit yang digunakan ini varietas Brebes ya Pak ya. Brebes. Kemudian kalau untuk pengolahan lahan atau pupuk dasar ini menggunakan NPK plus asam humat. Jadi perbandingannya 1:50 gitu. Jadi setiap 1 kilo asam humat itu dicampur dengan 50 kilo NPK. Kemudian setiap kali pemupukan susulan itu pasti dimix apapun pupuk kimianya, asam humatnya selalu
sertakan karena berbagai manfaat asam humat yang beliau rasakan. Pertama, mencegah asam-asemen, kemudian mempercepat proses pertumbuhan, menekan kematian, kemudian menggemburkan tanah. Teman-teman bisa melihat tanahnya ini juga gembur karena salah satu syarat tumbuhnya bawang merah adalah tanahnya gembur gitu. Untuk pH-nya juga bisa terjaga. Kemudian untuk pupuk, untuk nutrisinya, untuk fase vegetatif, beliau menggunakan Morden Volt dengan dosis sekitar 4 tutup setiap 2 hari sekali. Manfaat yang dirasakan adalah pertumbuhan tunasnya ini cepat, kemudian besar, bisa besar, kemudian tebal, sehingga kuat, sehingga tidak mudah roboh. Juga mungkin ini akan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Kalau daunnya tebal, mungkin hama itu juga akan menjauh dengan sendirinya. Biasanya kalau musim seperti ini serangan ulat lumayan masif atau lumayan tinggi, tetapi untuk musim ini alhamdulillah aman. Kemudian kalau untuk fase generatif lebih dianjurkan untuk yang memiliki kandungan kaliumnya lumayan tinggi, yaitu bisa didapat dari pupuk Kalinet ya Pak ya, dengan dosis awal sekitar 2 tutup setiap 16 liter air. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian catatan untuk musim kemarau, pengairan tidak boleh telat, karena kalau telat itu nanti akan menghambat proses pertumbuhan, kemudian juga akan memperhambat proses pembentukan umbi. Jadi untuk pengairan di sini pada paretnya selalu digenangi untuk menjaga kelembaban, kemudian untuk penyiraman dilakukan setiap 2 hari sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Suhaji. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.